absensi terlebih dahulu. Yang nggak hadir di sini siapa? Mary. Namanya? Izin. Izin. Pak. Izin Pak. Oke, kalau sakit kita doakan cepat sembuh, cepat sehat. Kalau lomba kita doakan agar menang ya. Amin. Selain dari Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak, Bapak mau ngetes terlebih dahulu pemahaman kalian di minggu kemarin. Ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Sholat. Belajar apa? Sholat. Masa cuma nyapmes, nggak masih ingat. Sholat. Ya, silakan duduk. Sholat dalam satu hari ada berapa rakaat? 17. Ada berapa waktu? 5. Kalau waktunya banyak, yang wajibnya cuma 5. Sholat apa saja yang wajib? Subuh. Masih ada yang bolong? Masih ada yang bolong sholatnya? Masih. Yang jawab masih bolong-bolong sholatnya? Oke, jadi untuk sholat Bapak rasa sudah memahami ya terkait dengan bagaimana cara pelaksanaannya, hukumnya, ya. Apalagi laki-laki di sini sholatnya di masjid atau di rumah? Kalau di rumah jadi laki-laki Soleha. makanya kita sholat di masjid tadi yang laki-laki. Anak-anak semua, untuk hari ini kita belajar di bab 9, yaitu menghormati orang tua dan guru serta Menyayangi sesama. Oke, sudah juga bukunya. Sudah, Pak. Ada yang punya buku? Punya semua. Sudah semua. Oke. Untuk pertama, silakan anak-anakku buka halaman 186 bagian A. Di situ ada tafakkur. Ya, jadi yang pertama mari kita renungi terlebih dahulu terkait dengan orang tua di sini. Mungkin yang pertama silakan dibacakan paragraf pertama dari Agnes, coba. Baik, Pak. Berbakti kepada kedua orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Perilaku ini diwujudkan baik selama orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kita tidak diperbolehkan menyakiti mereka baik secara lahir maupun batin. Kita diperintahkan pula untuk hormat, berkata dengan baik kepadanya dalam suasana apapun serta menjalankan nasihat-nasihatnya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus patuh kepada kedua orang tua ya. Kita tidak boleh menyakiti fisiknya, memukulnya tidak boleh, apalagi berbicara. Terkadang fisik itu nggak seberapa, tapi lisan seorang anak sering sekali menyakiti perasaan orang tuanya. Bagaimana tidak? Orang tua mendidik anaknya, mengajar anaknya agar fasih berbicara. Tapi ketika sudah dewasa, kita malah mendebat mereka untuk ego kita semata. Kira-kira sakit tak orang tua ketika melihat anaknya begitu? Jadi jangan sampai kita menyakiti perasaan orang tua. Apalagi masalah nasihat, ya. Terkadang kita ini keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, jangan makan ini, nanti itu. Minumlah air putih banyak-banyak. Aku Pak. Capek setiap hari ini terus disampaikan. Jangan capek, itu nasihat untuk kita lah. Ya. Di sini masih ada yang sering minum minuman yang berpengawet. Kurangi, walaupun nggak ada uang. Ya. Ambil lebih makan, lebih sehat. Kita kelola sendiri daripada yang instan. Kemudian paragraf kedua, silakan baca ya. Berbuat baik kepada orang tua merupakan wujud berbakti kepadanya. Orang tua adalah pahlawan pertama yang membela kehidupan. Yes. Sepakat nggak kira-kira orang tua merupakan pahlawan pertama di dalam kehidupan kita? Kenapa sepakat? Sertakan alasan, coba Ari. Karena bagaimana ibu kita ini bahkan sudah melahirkan kita ini mengeluarkan nyawa. Oke, 100. Ada yang mau menambahkan? Sekar? Orang tua itu garda terdepan bagi anak-anaknya, Pak. Walaupun adanya salah terkadang ya. Iya. Apapun yang terjadi, orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya, Pak. Oke. Ada lagi satu lagi yang ingin menambahkan, silakan. Pak Dila mungkin. Karena apapun yang kita berikan, orang tua adalah kami pertama yang selalu datang. Pertama-tama membantu kita. Ya, walaupun terkadang nggak ada gitu kan, tapi dipaksa untuk ada
tua demi anak-anaknya. Oke, lanjut ke paragraf ketiga. Silakan Tania. Perwujudan berbakti kepada orang tua diantaranya adalah menaati segala perintah orang tua selama tidak ada unsur maksiat, menjaga amanah hartanya dan membantu atau menolong makhluk. Yang pertama tadi menaati segala perintahnya selama tidak ada unsur maksiatnya. Ya, jadi harus jalan dengan nilai-nilai agama. Jangan mentang-mentang orang tua, ambil belum tetangga, usah izin tak bapak lapar. Jangan sampai kita ambil, jangan sampai kita patuhi. Kalau bisa kita nasihati bapaknya, terserah dia mau marah atau tidak, jangan dituruti. Ya. Karena itu dosa untuk dia dan dosa untuk kita. Kemudian yang kedua, menjaga amanah hartanya. Kita sebagai anak juga, ya, harus paham kondisi keluarga, paham kondisi orang tua. Jangan orang tua nggak punya apa-apa terus kita memaksa mau NMAX segala macam. Ya, LX, jadi dulu kamu. Nah, kita sebagai seorang anak, jikalau mau meminta sesuatu dengan orang tua harus dengan adab, ya, harus dengan etika dan sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan kita. Dapat dipahami? Jadi terkadang bapak masih melihat ada beberapa tetangga bapak, anaknya itu luar biasa durhaka, kurang ajarnya, nggak dituruti, beli KLX malah dihancurinnya kaca segala macam, itu kan durhaka. Selanjutnya paragraf keempat, Nak Ari. Bapak, di balik kata mata seorang ibu terdapat doa yang tulus. Di balik berikutnya terdapat hamparan kebaikan dan bukti bahwa mereka telah mengurus serta membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Di balik pendengarannya yang mulai berkurang tersimpan dalamnya doa orang tua. Cukup training ya saudara. Iya. Coba kawan-kawan bayangkan ketika orang tua kawan-kawan sudah beranjak semua, ketika dia sudah tidak mampu lagi memegang sebuah benda, memegang gelas, cangkir, kemudian jatuh pecah. Kita jangan marah sebagai seorang anak. Aku emak nih, banyak lah piring 99 ini kok pecah di rumah emak. Kita harus sebagai anak harus memaklumi itu, ya, karena mereka sudah membuat tenaga pun berkurang. Kemudian pendengaran mereka semakin tua, pendengaran semakin berkurang. Ya. Wajah dia apa? Kita jangan memarahi mereka, gitu kan? Sakit hati mereka, walaupun mereka sudah gede. Kemudian jika mereka bau amis, mereka BAB di celana, urusi, ya, diurus. Jangan sampai kita muntah di depannya, karena mereka juga masih memiliki akal, hati. Ya, jadi orang tua ketika sudah beranjak dewasa dia akan berubah menjadi seorang balita kembali. Ya. Sebagaimana orang tua mengurusi kita sewaktu kecil, begitu pula kita mengurusi orang tua nantinya. Ya. Yang masih mempunyai orang tua silakan dirawat benar-benar. Orang tuanya jangan disakiti. Ya. Jangan disakiti. Lanjut ke paragraf selanjutnya, Kodori. Yang mana? Surga. Surga di telapak ibu, ridha seorang ibu kepada anak merupakan ridho seorang ibu kepada anak merupakan cerminan ridho Allah SWT. Begitu juga durhakanya kepada kedua orang tua akan menyebabkan durhaka Allah SWT kepada anak. Ya, jadi orang tua itu sebagai sebab kita masuk surga atau sebab kita masuk neraka. Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka peluang kita masuk surga dibuka selebar-lebarnya. Tapi kalau kita durhaka dengan orang tua, maka peluang kita bahkan tanpa peluang pun kita bisa masuk ke dalam neraka. Ya, maka dari itu orang tua merupakan sebab kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan. Ya. Terakhir, Sri. Mendurhakai orang tua sama dengan merusak hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sejarah terdapat bukti bahwa tak seorang pun bisa menuai bahagia apabila durhaka pada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua seandainya tidak hanya di akhirat, sebagaimana dosa lainnya, tetapi dosanya sudah ditampakkan sejak di dunia. Sungguh mengerikan sekali. Ya, jadi kita durhaka dengan orang tua itu kita mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan maling. Maling kalau semasa hidupnya tidak pernah ketahuan maling, dia hanya mendapat hukuman di akhirat saja. Tapi kalau kita durhaka dengan orang tua, maka kita mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sekali-sekali durhaka dengan
Mungkin kawan-kawan di sini ada yang pernah menyakiti perasaan orang tuanya, pulang dari sini salah orang tuanya minta maaf, sholat tobat. Ya, ya sekalian. Ya. Silakan keluarkan kertas lembar. Keluarkan kertas lembar. Hitungan ke 10 sudah siap ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah semua? Sudah ada kertas semua? Silakan anak-anak bayangkan. Sekarang ya. Fokus ke depan, fokus ke tulisan kalian. Anak-anak bayangkan di depan kalian ada kedua orang tua kalian. Bayangkan. Silakan dibayangkan. Tatap wajahnya, jangan ketawa ya. Ini melihat kesulitan kita, apakah berbakti pada kedua orang tua atau tidak. Silakan dibayangkan ada orang tua. Kemudian silakan tulis apa yang ingin disampaikan kepada orang tua. Silakan, apapun itu keluarkan yang ada di isi hati kalian. Bayangkan dosa-dosa kalian kepada kedua orang tua kalian. Silakan ditulis. Yang jauh dari orang tua, silakan apapun yang ada di otak kalian yang ingin kalian tulis tentang orang tua, silakan dicurahkan. Gak apa-apa. Sebagai pengingat. Sebagai pengingat ya. Silakan juga. Semenit lagi ya. Panjang Pak, soal itu ini banyak. Benar sih. Sambil dibayangkan ada orang tua depannya. Yang jauh dari orang tua bayangkan. Jangan siksa. Sedih Pak, sumpah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Saya pernah dulu diskusi dengan seorang ustaz. Dia bertanya kepada saya waktu saya masih kuliah, sebulan berapa kali pulang? Sebulan saya pulang kata saya. Kemudian beliau menjawab, saya sebagai orang tua merasakan jauh dari seorang anak. Kadang kami seminggu jauh dari anak itu rasanya rindu, cuma kami baru mengungkapkannya. Itu orang tua yang silih. Jadi jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Ya. Kalau ada waktu pulang sehari 2 hari pulanglah. Ya. Jangan sampai baru ikut ada kebunnya. Orang tuh kadang ngomong usah pulang lah saya duit, tapi ini ya berarti pulang rindu muka ya. Sudah? Oke, silakan diselesaikan. Bapak mau Bapak mau coba sih bacakan sih ke depan. Oke. Kawan-kawan disimak ya. Ditutup saja, disimpan di dalam tas nanti. Silakan dibaca kalau dengan orang tua. Yuk sih, Bapak sih. Ya. Oke. Mungkin doa saya semoga kita semua sehat selalu dan semoga Tuhan mempertemukan kita semua di surga dan ditempatkan di tempat yang mulia. Amin. Fadila mau? Oke, silakan Fadila. Untuk Mama dan Bapak, sebenarnya tidak ada kata yang baik untuk mewakilkan apa yang telah kalian lakukan selama ini, karena memang kata-kata itu tidak sebanding dengan perbuatan kalian. Tetapi bagi saya kalian adalah dunia, surga, dan segalanya. Terima kasih. Kanan dulu.
Terakhir mungkin satu orang lagi ya, Mes. Bisa ya, Mes. Yuk, bisa ya. Ya, Mes, bisa ya. Yuk, Bapak. Yuk, semangat. Bapak, kita bermain bisa daripada di kantor. Yuk. Di luar tim. Ya, oke. Mungkin kita cukupkan untuk yang ini ya. Bapak, sedikit ada cerita. Dulu, kamu di sini tahu nggak kisah penghuni langit? Penghuni langit Pak, siapa? Uwais Al-Qarni. Beliau merupakan orang yang sangat tidak terkenal di muka bumi. Beliau tidak dikenal oleh siapapun, paling satu dua orang ibunya, kerabatnya, tetangganya. Beliau hanya mengembala domba, mengembala sapi, mengembala unta. Tetapi ketika wafatnya, ia sangat banyak yang menyolatinya. Intinya yang mengurusi jenazahnya itu sangat banyak. Sampai di liang lahat pun sangat banyak orang yang mengurumuninya. Ya. Ternyata orang-orang yang mengurumuninya tersebut ternyata malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan seorang Uwais Al-Qarni. Ternyata usut punya usut, Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti dengan orang tuanya. Sewaktu-waktu ibu dari Uwais Al-Qarni ini berbicara dengan Uwais, "Nak, ibu ini berangkat haji." Sok seorang Uwais Al-Qarni, ya bagaimana? Sedangkan jarak dari rumahnya ke Mekah itu sangat jauh, ratusan kilometer, bahkan ribuan. Ya. Kemudian Uwais Al-Qarni tidak mau durhaka ibarat kepada ibunya. Ia berusaha, ia berikhtiar, ia berdoa. Ya. Dia berikhtiar memberikan seekor anak sapi. Ya. Seekor anak sapi dirawatnya, naik turun bukit setiap hari sampai pada akhirnya badannya kekar, badannya besar, bahkan melebihi sapi yang digendongnya tersebut. Ya. Jadi ketika sudah setiap hari sudah badannya kekar, Uwais Al-Qarni pun mengajak ibunya berangkat haji. Ya, berangkat haji, digendongnya ibunya ya, sampai akhir ibadah haji tersebut. Itulah bentuk pengabdian Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Kira-kira kita sebagai manusia di zaman sekarang sanggup gak begitu? Ya. Ada yang sanggup gitu? Tidak. 1 kilometer berani gendong ibunya? Gak niat latihan seperti Uwais Al-Qarni naik turun bukit. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasanya suatu waktu ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang berhak kami beri baktinya? Siapa yang berhak menerima bakti kami sebagai seorang anak?" Apa jawab Rasulullah? "Ibumu." Kemudian laki-laki tadi bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Siapa?" Ibumu. Kemudian laki-laki tadi bertanya, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Ibu. Kemudian bertanya lagi sama laki-laki tadi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Ayahmu. Bapak. Bapak ya. Jadi yang pertama ibumu dan Ayahmu. ayahmu, bukan pacarmu, ibumu dan jadi jangan sampai pacar tidak bukan. Orang tua lebih utama dari seorang Ibu. Untuk orang tua paham sampai sini? Mau dilanjutkan? Lah berapa menit nih? Hah? 10. Oke, kita lanjutkan ke pantun ya. Ada yang berani di sini yang baca pantun? Saya. Oke, Mes lah. Kalian baca pesan lagi ya. Enggak, Pak, enggak mau. Oke, silakan. Jangan kan Pak maju. Enggak harus maju biar berani. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Jangan lupa beli bonaga. Jangan kalian lawan orang tua. Kelas. Jika ingin masuk surga. Ya, Mes, jangan dulu. Hikmahnya apa dari pantun tersebut? Hikmahnya yaitu janganlah kalian melarang orang tua ya sudah tertera di situ, dan janganlah misalkan disuruh dengan
Dekat tadi angkat tangan. Oh Jumpi. Siapa kalian tadi? Saya Pak. Saya baru. Biasanya di mau. Jalan-jalan bawa harimau. Ayo. Indah suara ayam berkisar. Hingga ia di atas pagar. Kasih ibu sangatlah besar, berjuang demi anak dengan tegar. Pesan dari Pesannya yaitu ingatlah bahwa kasih sayang seorang ibu itu sangatlah besar demi menjaga anak dari kita lahir sampai kita tumbuh dewasa, dan janganlah pernah untuk melawannya, dan juga kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Oke, mantap. Tepuk tangan juga memberikan. Terakhir mungkin ada yang mau dari laki-laki. Ari atau Ada Bapak? Sabitra, Pak. perempuan Pak. Kayak perempuan. Coba Bapak cek. Yuk, silakan. Masa selalu Juni. Makan bakso pakai cuka. Cakep. Enak tuh, baik sama menengah. Enak, Pak. Patuhlah kalian kepada orang tua supaya mudah masuk surga. Amin. Pesannya? Jadi sebagaimana dijelaskan oleh dalam agama, patuhlah kepada orang tua. Hah? Boleh kan? Makan pepes boleh juga. Jadi kita harus patuh kepada orang tua. Seperti yang dijelaskan dari Bapak tadi, karena bagaimana itu orang tua itu ridhonya Allah. Mukanya orang tua, mukanya Allah. Oke, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Mengingat waktu juga ya anak, karena sudah mau habis jam kita, jadi silakan nanti ulang ini, pesan Bapak ulang ini, silakan salam orang tuanya, kalau cium-cium, peluk-peluk, minta maaf ya. Jangan sampai maaf-maafan hanya waktu lebaran saja. Iya, Pak. Maaf, Pak. Itu untuk PR rumah. Kemudian untuk yang secara untuk mengasah kemampuan berpikir kalian, silakan buka dia enggak. Itu ada 1 sampai 10. Kerjakan di rumah plus yang biasanya PR. Nanti kita bahas sama-sama. Jangan sampai dikerjakan, Bapak nilai. Iya, Pak. Untuk guru dan empati, rasa empati kita